jalan sekarang. Ya, turun. Ketika murid sekolah dasar diberlakukan sistem belajar online atau daring, muncullah suatu masalah bagi guru dan siswa sekolah dasar di daerah terpencil. Adalah Desa Terusan Muara, Kecamatan Sumber Margatelang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Desa yang tergolong berada di daerah terpencil hanya bisa dijangkau menggunakan speedboat atau motor air yang disebut ketek. Satu persatu persoalan mulai menjadi penghambat saat belajar daring akan diterapkan. Guru dan murid tidak akan pernah berdiam dan menyerah dengan keterbatasan dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Keterbatasan jaringan internet sebagai modal awal belajar daring, ketersediaan smartphone, dan kuota internet yang harus dibeli ternyata menjadi dilema bagi guru dan orang tua murid. Mengutip kata-kata Jonathan Winters, "Jika kapalmu tidak kunjung datang, berenanglah." Kalimat inilah yang terngiang di telinga para guru untuk terus mencari jalan karena belajar daring sulit dilakukan di desa terpencil. Namun proses belajar mengajar harus tetap berjalan. Inilah tekad yang menjadi penyemangat demi masa depan anak-anak desa terpencil. Senin adalah awal hari di mana guru memberikan tugas kepada siswa, kemudian hari Sabtu, tugas dikumpulkan kembali ke sekolah. Tak ada obsesi lain. Inilah pilihan bagi guru agar murid tetap dapat mengikuti pelajaran. Karena belajar daring bagi siswa di daerah terpencil yang penuh dengan keterbatasan adalah suatu keniscayaan. Halangan dan rintangan. Sekolah itu menuju yang pintar, yang ada SPG, ada SMA. Jeda waktu 1 minggu bagi murid tidak berkomunikasi dengan guru memunculkan kegundahan bagi siswa untuk bertanya. Jika ada tugas pekerjaan rumah yang diberikan, terdapat kesulitan untuk dikerjakan. Maklumlah, rata-rata tingkat pendidikan orang tua mereka dalam membantu mengajari urusan pekerjaan rumah anaknya terkendala dengan pengetahuan. Munculnya ide pemikiran sang guru honor Romala dengan mendatangi rumah muridnya sekedar menjelaskan atau mengajarkan tugas PR yang diberikan adalah panggilan nurani sebagai tanggung jawab sang pahlawan tanpa tanda jasa. Kamu coret di sini ya. Tuh, tulis. Coret. Makan sambil berbicara. Coret. Berdoa sebelum makan. Coba. Semua.
Setiap hari saat sang fajar menjemput, Romala memulai aktivitasnya melakukan kewajibannya menunaikan sholat subuh. Aktivitas sebagai seorang ibu, kewajiban mengurus rumah tangga, seperti membersihkan rumah hingga menyiapkan sarapan adalah kegiatan rutin yang dilakukannya. Setelah itu barulah guru Romala berdandan untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru sekolah dasar. Pagi yang cerah diawali dengan semangat dan rasa tanggung jawabnya. Ia pergi mengajar ke sekolah. Meski harus mendayung perahu ke seberang untuk mengunjungi muridnya, karena sebagian tempat tinggal siswa dipisahkan oleh sungai. Dengan mendayungkan perahunya, ia pun menjemput sang murid yang berada di seberang sungai untuk dibimbing ke sekolah. Karena tidak semua murid di seberang mampu untuk membayar ongkos sewa ketek menyeberangi sungai ke sekolah. Romala hanyalah guru yang serba memiliki keterbatasan. Bermodalkan lulusan SMA, ia nekat menjadi guru di kampungnya yang telah diamanahkan oleh orang tuanya. Jangankan untuk menerapkan belajar daring, menggunakan smartphone sebagai sarana utama daring, Romala tidak mengerti untuk mengoperasionalkannya. Ini minggu depan kita kumpul tugas Bu ya. Anaknya diingati. Terima kasih Bu ya. Karena itulah ia nekat mendatangi muridnya ke rumah-rumah sekedar untuk mengajarkan tugas PR yang diberikan guru. Tadi soal sini Pak, ada yang kita kan ada PR Pak ya. Nah PR itu dikumpul, seminggu sekali dikumpul. Ada yang pakai daring, cuma kata daring itu kalau di Sembe ini Pak, banyak tak kata sinyal. Sekarang bulan 12 tadi Pak, bulan 12 tadi kan sudah habis ini, semester ke-1 Pak. Baru, nah sudah kabar yang COVID-19 ini, jadi nutup pulau. Katanya belajar dari daring baik katanya. Kadang beri soal Pak ya. Seminggu sekali kita kan kumpul PR-nya. Iya, kadang tuh di rumah. 2 kali kita kan dulunya sekali Pak kan. COVID-19 ini dulu sekali. Nah waktu ini kita belajar dari daring, kadang dipotong, belajar, dikirim. Saya ini Pak, tahu nih dia anak murid di sini daerah ini, kami takut dia bodoh. Nah itu Pak yang kami rasakan. Katanya nah adil lah kamu ngajar katanya. Apa salahnya kamu kaget dia angkat uang katanya. Ya Pak juga. Kami kan jalan benar Pak juga. Atau Bapak kan bapak kami itu. Kami sarannya dulu waktu dia meninggal itu Pak. Kami kan jadinya mana katanya, kamu itu. Apalah Pak, kami kan nekat terus jadi guru. Supaya, kamu lemak jadi kepintaran kayak itu katanya. Jadi adu kemauan katanya, maksudnya adu kemauan kamu tuh. Ngajar itu katanya. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Romala, yang bersuamikan seorang buruh tukang bangun rumah kayu, yang dikenalnya dulu saat membangun rumah orang tuanya. Dengan memiliki rumah panggung kayu seluas 6 meter kali 10 meter, keahlian sang suami sebagai tukang pembuat rumah kayu juga tidak mampu untuk membuat tempat tinggalnya nyaman.
Rumah panggung yang terbuat dari papan ini bahkan tidak memiliki MCK. Sehingga untuk aktivitas MCK mereka menggunakan air sungai yang keruh. Bahkan lantai rumah papannya pun sudah sangat rapuh. Lagi-lagi karena tidak memiliki biayalah yang membuat kehidupan mereka harus menerima apa adanya. Di sanalah Romala bersama sang suami dan anak sematawayangnya mengisi hari-hari kehidupannya. Menjadi tukang pembuat rumah kayu bukanlah hal yang sulit bagi suaminya, Jafar. Namun pemesan rumah kayu di desanya pada kondisi pandemi Covid sudah sangat jarang. Apalagi desa tempat tinggalnya tergolong desa miskin dan serba kekurangan. Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, sang suami memanfaatkan kebun kelapa yang berada di atas lahan miliknya seluas 10 kali 20 meter persegi. Yang hasil kebunnya dipanen 3 bulan sekali dengan harga kelapa Rp500 per buah. Berkebun, inilah kebunnya, kebun kecil. Ini dah panen kelapa. Udah itu tukang. Hari-harinya tidak cukup. Kelapa satu ini ada deh 2,5, 2 sama sinilah. Kadang oleh 500 kelapanya. 3 bulan sekali. Paling gaji 100 batang. Ya istri bantu ngajar. Bulan 1.000, tidak tentu. Kecil kelapanya yang banyak ya banyak, kecil kelapa dikit-dikit. Ada kapan 1.000 itu 200.000, 7.500, 3 bulannya. Secara bergantian Romala mengajarkan mata pelajaran kepada muridnya bersama 7 guru lainnya. Yang 6 berstatus guru honor dan hanya kepala sekolah yang berstatus ASN. SD Negeri 12 tempat Romala mengajar memiliki 6 ruang kelas yang kondisinya kurang layak. Untuk 120 murid yang menggantungkan masa depan mereka belajar dengan serba keterbatasan. Sudah lama, memang dia sudah lama ngajar di sini. Sosoknya cak mana? Sosoknya kayaknya ngajar dia. Gimana ya? Wali murid. Iya, wali murid. Cak mana? Aktif, dia belajar aktif, ngajar ya. Orangnya baik, baik Pak orangnya. Setia kalau dengan anak muridnya. Dia setiap hari walaupun dia hujan masih datang sekolahan. Yang lainnya ya maklumilah jauh Pak. Kalau kami ini kan dekat di sinilah. Murid kelas 1 hingga kelas 6 bergantung pada 7 guru yang mengajarkan mata pelajaran rangkap. Seorang guru bisa mengajar mata pelajaran matematika, IPS, agama, hingga olahraga. Status sebagai guru honor yang disandangnya bukanlah suatu beban baginya. Karena untuk diangkat menjadi guru tetap sebagai ASN adalah suatu kemustahilan. Mengingat usianya sudah tidak muda lagi, sudah mendekati kepala 5. Dengan semangat tegar dan niat ikhlasnya, Romala terus melanjutkan cita-citanya untuk mencerdaskan anak-anak di desanya. Mulai ayo Sabtu kamu kumpul, cuma mbak yang baru kumpul, yang kamu mbak yang baru kumpul lagi, namanya tugas sekali seminggu. Jika melihat dari topografinya, Desa Karanganyar yang berada di sepanjang aliran sungai atau masyarakat menyebutnya Desa Parit,
Kehidupan masyarakatnya mengandalkan dari hasil petani sawah dan nelayan, serta sebagian kecil berdagang dan berkebun kelapa. Sehingga kondisi ekonomi masyarakat di desa ini sebagian besar masih kurang dari kecukupan. Romala sebagai tulang punggung ekonomi keluarganya, mengandalkan dari gaji honor yang diterimanya setiap bulan Rp500.000. Baginya, kehidupan dijalani dengan bersyukur kepada Sang Halik. Prinsipnya selalu dengan kata-kata untung. Untung masih ada tempat berteduh. Untung masih ada penghasilan. Untung masih ada makan. Baginya, hidup harus berguna bagi orang lain. Dan tekadnya hanya satu, anak-anak di desanya harus sekolah. Sejak 20 tahun di sini, 25 tahun Pak di sini. Ini sangkan kami jadi guru Pak. Dulu usia kondisinya kurang banyak pokoknya mata pencarian. Jadi kami mencari gawian Pak ya, lapor ke sama Pak Teruna cari gawian, diterimanya kami. Nah selama pindah di SD yang baru ini, kepala sekolah baru ini, kami sudah masuk 4 tahun dah ajar kelas 1. Dulunya kadang-kadang gurunya tuh tidak betah Pak ya. Nah kadang-kadang kita tuh ada yang kemana-mana itu masuk di kelas 6, kadang kelas 3, kadang kelas 4. Gurunya tak betah itu Pak, kadang-kadang tak masuk dah guru. Kalau katik kan kita yang ganti Pak ya, sama-sama itu katanya tuh, sama-sama nolong katanya tuh. Cuma sekarang ini dia tak bisa lagi Pak, katanya, juga kata aku kan, anak waktu kita ini kan malah sekolah lagi daripada tak sekolah. Kamu kan butuh di kelas 2 juga. Kami suruh sekolah, ada kelas sekolah. Cak mana lah Pak, cak itu. Kami kan nyuruh sekolah, didukung terus di sekolah. Pembangunan bidang pendidikan di daerah terpencil seperti di wilayah perairan masih memerlukan uluran tangan pemerintah dan stakeholder di daerah. Betapa tidak? Keterbatasan sarana pendidikan yang dinikmati siswa SD Negeri 12 Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin masih jauh dari standar pendidikan. Keseriusan dan komitmen dari pemangku kepentingan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada era otonomi daerah sudah sepatutnya menjadi perhatian serius. Guru Romala adalah contoh kecil, sosok guru terpencil di perairan yang serba keterbatasan. Guru sekolah di SD perairan terpencil masih mengajar secara klasikal, bahkan belum dapat melakukan inovasi pembelajaran dengan baik. Belum lagi tingkat pendidikan guru terpencil di perairan yang rata-rata hanya lulusan SMA. Mereka belum memahami sepenuhnya program pembaruan pengembangan guru dalam meningkatkan mutu belajar mengajar. Para peneliti pendidikan sepakat
bahwa keterpencilan suatu daerah akan menimbulkan hambatan dan kesukaran dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Maka wajar saja jika kualitas pendidikan di daerah terpencil masih jauh tertinggal dari sekolah di perkotaan yang memiliki fasilitas cukup. Melihat fakta proses belajar mengajar yang dilakukan di daerah terpencil, perairan dengan serba keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk tingkat pendidikan guru yang mengajar, masih sulit mengharapkan mutu pendidikan karena keberhasilan pendidikan juga ditentukan oleh kualitas pendidikan guru yang mengajar. Meski keterbatasan sarana prasarana pendidikan di daerah perairan terpencil masih menjadi kendala dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik, namun jika pemerintah daerah memiliki komitmen dan keseriusan dalam mengelola pendidikan, paling tidak masih ada asa bagi siswa SD untuk mewujudkan cita-cita mereka.